Nah, kalau di sini di Perancis, tugasnya itu jauh lebih sedikit dan lebih fleksibel. Bonjour à tous, halo semuanya. Nama aku Bila, aku mahasiswa dari Indonesia yang sedang melanjutkan studi master aku di Perancis, tepatnya di kota Paris. Setelah lulus S1 dari program studi Perancis UI, aku melanjutkan studi master aku di salah satu universitas negeri di Perancis dan mengambil jurusan Projet Culturel International. Setelah menjalani studi hampir setahun di sini, baru nih aku bisa share pengalaman aku selama menjalani perkuliahan di Perancis. Di video kali ini, aku pengen kasih tahu bedanya kuliah di Perancis dan di Indonesia. Tapi bukan secara teknis kayak biaya studi atau sistem kuliah dan lain sebagainya, tapi lebih kayak ke pengalaman aku secara personal aja sih. Apa-apa aja yang aku temuin selama kuliah di sini dan bagaimana perbedaannya selama aku menjalani kuliah di Indonesia dulu. Mungkin untuk biaya hidup, biaya kuliah, sistem kuliah yang lebih spesifik lagi, itu akan aku jelasin di video-video selanjutnya. Disclaimer dulu bahwa semua yang aku jelasin di sini adalah pendapat aku pribadi, tanpa ada maksud untuk mengeneralisasi atau membandingkan mana yang lebih baik atau yang buruk. Karena of course, setiap kampus, jurusan, jenjang, maupun negara itu pasti punya peraturan mereka masing-masing, dan tentu juga punya kesan yang berbeda bagi setiap individu. So, langsung aja kita mulai ke poin pertama. Kuliah di Prancis lebih gampang. Gampang atau susah itu relatif sih. Kalau dari pengalaman aku pribadi yang memang harus menggunakan 100% bahasa Perancis ketika kuliah, jujur itu susah banget. Sesiap-siapnya kita dengan bahasa itu, pasti ketika sampai di negara tujuan mengalami kesulitan juga. Ya wajar aja, itu kan bukan bahasa ibu kita. Tapi terlepas dari kesulitan aku berbahasa Perancis, aku ngeliat tugas-tugas di Perancis itu nggak seribet waktu aku kuliah di Indonesia. Balik lagi, setiap kampus dan jurusan itu punya aturan dan sistem yang berbeda-beda. Bahkan antara S1 dan S2 pun pasti juga berbeda. Menurut aku, kalau di Indonesia tuh tugasnya jauh lebih banyak dan lebih spesifik. Misalnya kalau kita disuruh ngerjain A, berarti formatnya itu harus A, dan bacaan referensinya tuh juga ya A, B, C, sudah ditentukan. Jadi hasil dari kerjaan kita nanti itu kurang lebih udah bisa kita expect gitu, akan seperti apa hasilnya. Dan biasanya kalau hasilnya itu di luar ekspektasi dosen, berarti tugas kita itu cenderung salah. Nah, kalau di sini di Perancis, tugasnya itu jauh lebih sedikit dan lebih fleksibel. Biasanya dosen kasih kita sujet yang umum atau topik yang umum yang bisa kita kembangkan sendiri. Jadi, kalau kita mau propose sesuatu, kayak misalnya, Bu, kayaknya saya lebih tertarik bahas ini deh, atau Bu, saya lebih suka menggunakan pendekatan ini. Itu tuh mungkin banget. Jadi, antara aku dan dosen itu bisa saling berkompromi dan bernegosiasi. Nah, tapi karena memang aku bukan native speaker, jadi kuliah di Prancis dengan bahasa Prancis ya tentunya pasti lebih susah. Tetap aja, meskipun kelihatannya tugasnya lebih simpel, tapi effort aku harus jauh lebih besar dari teman-teman aku yang lain. Poin yang kedua. Nah, ini aku mau share pengalaman aku pertama kali presentasi tugas kuliah di Prancis. Jadi waktu itu benar-benar minggu pertama aku kuliah di Prancis. Jadi ada satu mata kuliah, yaitu mata kuliah bahasa Inggris, yang mengharuskan kita untuk melakukan presentasi individu dengan topik bebas secara bergiliran di minggu-minggu berikutnya. Nah, karena aku mikirnya mumpung pakai bahasa Inggris dan topiknya bebas, ya udah aku tunjuk tangan aja. Aku bilang aku mau maju pertama minggu depan. Nah, itu bareng sama dua teman aku yang juga mau maju minggu depan. Oke, dengan penuh persiapan kan tuh, karena aku mikirnya ya nilai pertama dan pakai bahasa Inggris, jadi aku pengen usaha semaksimal mungkin aja. Ya sebenarnya biasa aja sih, kayak waktu aku S1 dulu, mempersiapkan presentasi itu gimana sih, bikin PowerPoint, terus latihan atau bikin catatan kecil, minimal supaya nggak full text banget kan. Dan memang aku paling suka bikin PowerPoint, contohnya tuh PowerPoint interaktif yang kayak gini nih. Oh iya, aku juga memutuskan untuk pakai batik di hari pertama kali aku presentasi, karena kebetulan topik yang aku bahas adalah mengenai batik. Oke, ketika hari H, taunya dua teman aku yang lain bilang belum siap. Lah, tapi nggak apa-apa dong sama dosennya. Dosennya cuma bilang, ya oke, tapi minggu depan kalian harus siap ya. Udah, gitu doang. Simpel banget kan? Ingat dulu, kalau di Indonesia kayak gitu, mungkin udah bye banget kita. Tapi ini tergantung dosennya sih. Dan akhirnya yang maju hari itu cuma aku sendiri. Nah, udah selesai nih, lega, biasa aja kan. Dan aku baru sadar minggu depannya. Ternyata semua teman aku tuh pada duduk dan baca full text, literally baca semuanya.
boro-boro PowerPoint. Apalagi sosokan pakai kostum. Ya gimana ya, aku kan jadinya ngerasa kayak, buset, ini anak niat banget. Tapi enggak sih, itu perasaan aku doang, karena ya mereka juga nggak peduli. Di situ aku baru sadar, oh memang ternyata caranya berbeda. Tapi di sisi lain aku juga bersyukur sih, karena aku sebagai mahasiswa asing, jadinya ketika harus presentasi bahasa Perancis, bisalah sambil baca. Tapi aku tetap stick sih dengan gaya dan kebiasaan aku untuk buat PowerPoint dan berdiri ketika presentasi. Ya, dengan berharap hal-hal kecil kayak gitu bisa menunjang presentasi aku dan menutupi kekurangan aku, khususnya dalam berbahasa Perancis. Karena tentu aja sebagai non-native speaker, pasti orang-orang Prancis nggak langsung paham 100% apa yang aku ucapkan. Oleh karena itu, dengan adanya alat bantu seperti PowerPoint, itu aku harap bisa memudahkan mereka untuk paham apa yang aku sampaikan. Poin yang ketiga, beda dengan Indonesia yang memang punya budaya gak enakan, awal-awal kuliah tuh aku masih agak segan untuk berargumen. Baru setelah setahun di sini, aku sadar bahwa cara menyampaikan pendapat orang Prancis itu berbeda dengan orang Indonesia. Mereka to the point dan blak-blakan. Ketika kerja kelompok tuh mungkin banget terjadi perdebatan yang panjang, bahkan sama teman sendiri. Kayak yang satu bilang, ini nggak bisa nih kayak gini, ini salah kayak gini. Enggak, punya lo yang salah, pendapat lo yang salah, gini. Sefrontal itu. Sedangkan dulu aku di Indonesia, kayaknya kalau kerja kelompok itu pasti ada nggak enakan kan sama temen. Misalnya aja kalau kita mau mengkritik pekerjaan teman kita. Itu kan pasti kita mikir dulu kan, takut bikin dia baper, atau takut menyinggung perasaannya dia, atau misalnya bikin suasana kelompok tuh malah jadi nggak enak. Nah, kalau di sini tuh nggak ada basa-basi sama sekali. Jadi kalau dia ngerasa lo kurang, ya kurang gitu. Dulu awal-awal kuliah sempet baper sih, kayak misalnya ngerasa, duh, sesalah itukah gue sampai harus diginiin gitu. Ngerasa kayak, aduh malah jadi malu gitu loh kalau menyampaikan pendapat, karena bawaannya salah mulu. Dan jujur itu sempet banget bikin aku minder. Tapi lama-lama setelah aku mencoba beradaptasi, no hard feeling sama sekali. Sekarang aku paham, mereka tuh nggak nyerang kita secara personal, tapi memang kondisinya mereka ingin mengutarakan pendapat untuk membuat proyek kita bersama itu jauh lebih baik. Karena selepas diskusi pun suasananya biasa aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Jelas caranya beda banget sama di Indonesia. Sekarang aku coba beradaptasi dan mengikuti pola kerja mereka. Aku mulai berani untuk berargumen, membela pendapat aku sendiri, dan mengkritik. Karena aku mikirnya kalau aku terus-terusan gak enak atau aku terus-terusan minder, justru akunya yang gak berkembang. Seiring berjalannya waktu, aku udah sampai titik dimana sebiasa itu berargumen sama rekan kerja aku. Udah gak dimasukin ke hati lagi kayak awal-awal semester dulu. Jadi ingat dulu pernah, bahkan ada yang dengan frontalnya bilang, tulisan kamu jelek. Udah, gitu doang, gak ada penjelasan apa-apa gitu. Bayangin coba, kita udah berusaha nulis, berusaha untuk menyusun sedemikian rupa, tapi dikasih statement, tulisan kamu jelek. Udah, dan itu sama teman sendiri loh. Tapi aku tetap memegang prinsip, bahwa aku ini adalah orang Indonesia. Jadi, meskipun aku sekarang beradaptasi mengikuti cara kerja mereka, aku tetap merepresentasikan diri aku sebagai orang Indonesia di depan mereka. Dan itu tetap akan aku pegang sampai aku kembali ke tanah air. Bahwa aku adalah orang Indonesia yang harus ramah, sopan, dan berempati dengan perasaan orang lain. Jadi, berdasarkan pengalaman aku pribadi, ada hal-hal baik dari pola kerja orang Indonesia dan Perancis yang aku contoh, dan ada juga hal-hal buruk yang aku hindari. Tapi sekali lagi, ini semua sudut pandang aku. Yang keempat, di Perancis sistem nilainya itu per 20. Jadi 10 per 20 itu batas minimal kelulusan. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai 10 itu susah banget. Jadi jangan harap kalian bisa dapat nilai 19, 18. Karena benar-benar sesusah itu. Bahkan orang Perancisnya sendiri, aku jarang banget nemuin yang bisa mendapatkan nilai sebesar itu. Tapi di Perancis, perspektif melihat nilai itu berbeda. Di sini tuh nggak ada anggapan bahwa, wah, dapat 17 tinggi banget, aku cuma dapat 11 nih, jelek banget. Nggak ada. Pokoknya di sini, kalau udah dapat nilai batas kelulusan, berarti bagus, titik. Jadi di sini sistem penilaiannya tuh cuma 2. Kalau di atas 10 dianggap valid atau sudah mumpuni, kalau di bawah 10 ya berarti kurang atau belum. Jadi di sini tuh nggak ada cerita tuh banding-bandingin nilai antara A dan B.
Mungkin beda sama di Indonesia, yang antara nilai 6, 7, dan 8 itu tuh kayaknya ada bedanya banget. Makanya di sini orang itu cenderung belajar ya untuk dianggap valid. Gak ada belajar untuk tinggi-tinggian nilai. Nah, terus apa dong tolak ukur mereka? Nah, ini aku lanjutin di poin 5, beda kuliah di Indonesia dan di Prancis. Iya, di sini value lebih penting daripada sekadar angka, nilai, ataupun gelar. Sebelumnya, aku jelasin dulu secara singkat mengenai master di Prancis. Iya, di Prancis itu ada master 1 atau M1 setahun, dan master 2 atau M2 selama setahun juga. Kita bisa menjalani M1 sampai M2, atau M1 saja, atau M1 di kampus A dan melanjutkan M2 di kampus B. Dan mungkin juga kok kalau misalnya kita sudah M1 di kampus A di jurusan A, tapi kita pengen pindah M1 ke jurusan lain atau di kampus lain. Jadi intinya fleksibel. Setelah selesai M1 pun, kita dianggap sudah diplom M1 atau sudah menyelesaikan M1. Nah, dari pengalaman yang aku lihat dari teman-teman aku, ada loh yang udah ngambil master 2 kali, ada juga yang kemarin sudah selesai M1 di jurusan lain, lalu mengambil M1 lagi di jurusan yang sama dengan aku di tahun yang sama. Awalnya sih aku bingung dan mikir, udah 2 kali master, kenapa nggak ambil doktora aja? Loh, kenapa nggak diselesain itu dan pindah jurusan ke yang ini? Kenapa nggak ini, kenapa nggak itu? Sampai aku sadar bahwa memang sistemnya memperbolehkan kita untuk memilih seperti itu. Dan faktanya mereka lebih mementingkan value daripada sekadar gelar. Jadi ada satu cerita ketika teman aku itu memutuskan untuk mencari kampus baru di semester selanjutnya. Dengan alasan bahwa selama ini ketika belajar ia tidak mendapatkan value yang dia harapkan. Jujur, itu bikin aku kaget, tapi sekaligus kagum sih. Ternyata orang di sini itu nggak peduli apa kata orang lain. Mereka nggak peduli judgement dari orang lain, contohnya kayak, loh kenapa nggak diselesain? Kan udah nanggung, atau loh kok gitu sih? Jadi kayak mereka tuh nggak peduli dengan pendapat seperti itu. Dan faktanya memang komen-komen kayak gitu justru juga jarang sih di sini. Jadi kalau ada yang mau ganti kampus, mau ganti jurusan, atau bahkan mau ngulang lagi dari tahun pertama karena dia merasa kurang, ya itu mungkin aja terjadi. Itu sih yang aku rasa agak beda sama di Indonesia. Jujur waktu aku tahu fakta ini, aku agak ketampar juga sih. Wah, dari situ tuh aku ngerasa kayak selama ini aku juga ngeliat hal yang sama nggak ya? Apakah aku juga ngecek dan mereview lagi value apa sih yang udah aku dapetin selama aku kuliah, selama aku kerja, atau selama apapun itu, selama aku menjalankan kehidupan ini gitu. Nah, sebenarnya masih banyak banget bedanya yang aku temuin dari perkuliahan di Indonesia dan di Perancis. Tapi kayaknya akan aku bagi jadi 2 part aja ya. Next, aku lebih pengen fokus ke hubungan antar teman, hubungan mahasiswa dan dosen, dan perbedaan-perbedaan lainnya berdasarkan pengalaman aku yang aku temukan di Perancis. So stay tune! Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah, au revoir!